Pemirsa, pelan tapi panas. Kita lanjutin diskusi kita. Yopi mau jawab. Apa yang disampaikan oleh Pak Fuad Bawasir maupun Pak Kwekian tadi merupakan contoh konkret apa yang saya sampaikan tadi. Bahwa ada lompatan-lompatan logika, pencampuran fakta dan opini, spekulatif, yang kemudian disusun sedemikian rupa dengan menarik, kata-katanya indah dan bagus, seolah-olah benar secara hukum. Dan kemudian langsung menjatuhkan vonis. Saya pikir tadi ada satu line yang sebetulnya mungkin itu yang paling benar dari Pak Fuad. Mundur aja. Nah mungkin itulah sebetulnya inti dari segala persoalan ini. Semuanya ini kan persoalan politis, Bang. Mereka mungkin ingin mengganti Pak Bud dengan berbagai cara. Salah satunya dengan karakter assassination seperti ini. Dan itu sangat jahat mengatakan orang membobol bank. Bank Indofair itu bank yang ada di Belanda. Dan memang beda karakternya dengan Bank Senturi, sama sekali tidak layak diperbandingkan di dalam forum yang sangat terhormat ini. Itu dua hal yang jauh berbeda dan saya pikir kalau kita mau berdebat soal itu apa alasan yang ini dan apa alasan yang lain, bisa makan waktu mungkin semalam suntuk dan panjang lebar dan itu sudah diperdebatkan di parlemen. Kalau memang putusannya begitu ya kita hormati. Contohnya Pak Kwik juga, saya dengan segala hormat saya katakan Pak Kwik ini suhu saya. Saya sebagai orang yang dari Surabaya masih culun begitu, belajarnya ekonomi dari Pak Kwik. Namun ada beberapa hal yang mungkin perlu dikoreksi, kalau nggak semuanya ya. Cuman saya pikir nggak cukup waktu untuk mengoreksi semua yang dikatakan tadi fakta-fakta yang mengerikan tadi, yang jahat dan katanya lengkap. Mungkin lengkap tapi tidak konklusif secara hukum. Saya mau kasih dua contoh aja. Tadi disebut rapatnya dihentikan, kemudian dilanjutkan hanya 3 orang, nggak transparan. KSSK itu memang isinya 3 orang. Menteri Keuangan, Gubernur BI, dan Sekretaris. Selesai. Rapat itu memang dilakukan 2 tahap. Yang satu adalah brainstorming berjam-jam untuk mendapatkan pandangan mengenai hal ini. Dan wajar dalam sebuah brainstorming, pandangan yang kritis dilakukan. Itu bukan pembuat keputusan, Bang Karni. Dan para permisah mohon dicatat. Kalau banyak orang nggak setuju, itu tidak mengikat. Wajar saja dalam perdebatan untuk menguji hal yang disampaikan BI. Memang yang diharapkan justru kritik terhadap proposal BI. Kalau yang diharap nanti yang keluar dalam rapat itu hanyalah puji-pujian dan kesetujuan, nggak ada gunanya rapat itu dibikin sampai jam-jam. Dan rapat kemudian dilanjutkan dengan rapat bertiga lewat tengah malam. Karena memang keadaan genting dan memaksa, memang harus diputuskan. Ada kutipan banyak dari anggota DPR yang memuji kecepatan pemerintah membuat keputusan pada saat itu. Kalau tidur dulu, apa yang terjadi di ruangan ini nanti? Dimaki-maki itu orang keadaan genting malah tidur. Gitu. Kemudian tadi disebut Pak Budiono itu orang yang sangat disiplin. Menurut IMF CAR tidak boleh 8%. Nah ini kok diubah menjadi. Ini 2 hal yang tidak bisa diperbandingkan sekali lagi. CAR 8% itu adalah syarat untuk bank yang sehat. Sementara bank CAR ini diturunkan untuk syarat-syarat bank yang jelek, yang harus mendapat bantuan, mendapatkan suntikan, mendapatkan FPJP. Lah kok membandingkan CAR untuk bank sehat 8% dengan CAR untuk bank sakit. Nah ini kan 2 hal yang sama sekali tidak bisa diperbandingkan. Dengan salam hormat kepada Pak Kwik. Ini kan sebuah spinning fakta, opini ke dalam sebuah vonis yang sangat prematur gitu. Kalau saya memakai bahasa yang sangat sopan, ini mengadili atau memvonis orang yang di luar oleh orang yang di luar kompetensinya. Biarlah KPK yang memutuskan ini semua. Saya kira fakta-fakta yang disodorkan Pak Fuad Bawasir maupun disodorkan Pak Kwik itu sudah habis dikunyah oleh KPK. Dan saya pikir kalau memang ada bukti-bukti yang konklusif, sah secara hukum itu akan jalan gitu. Dan tidak mungkin hal-hal seperti ini dibiarkan. Kalau kita masih percaya KPK, saya 100% percaya KPK. Dan mau proses merger tadi disampaikan, itu terjadi jauh sebelum Pak Budiono datang. Dan kalau memang itu ada kejahatan, dipersilahkan, dibuka, silakan diusut setuntas-tuntasnya. Sampai pun pada saat PMS maupun sampai saat pencairan dana maupun penggunaan dana-dana itu, semua sudah dilakukan audit dan sebagainya. Kalau memang ada bukti konklusif, saya pikir KPK nggak akan menunggu lama. Tapi KPK ini kan memang mungkin masih tidak akan berhenti sebelum mereka betul-betul quit gitu ya. Ya biarkan dulu lah.
Tapi kita juga perlu mengawasi, saya setuju. Terserah kalau memang mau diawasi, kita semua tahu mengawasi tanpa harus DPR membentuk tim was yang sebetulnya agak aneh konstruksi hukumnya kalau boleh mengatakan. Karena dalam hal tim was itu di DPR, nanti kita berdebatnya lama lagi. Tapi dalam hal mengawasi KPK, saya kira publik ini sudah pakai mikroskop mengawasi KPK. Nah kalau kita masih juga mempersoalkan ini, kemudian dengan gampangnya memvonis seseorang, oh ini pembobol bank, oh ini silakan jadili rakyat. Saya kira kok itu terlalu jahat gitu. Kita tidak sama sekali tidak menghargai asas praduga tak bersalah. Saya juga minta semua orang di ruangan ini, termasuk juga Pak Kwik, mungkin perlu berdoa kepada Tuhan nanti malam. Apakah yang selama ini sudah kita lakukan itu adalah langkah-langkah yang benar untuk memperbaiki negara dan bangsa ini. Mari kita sama-sama juga memeriksa nurani gitu. Jadi rasanya itu berlaku mutual. Itu saja Bang Kadek. Terima kasih. Cukup. Gak ada yang mau jawab. Ya, tadi ada pernyataan ya, seolah-olah lagi-lagi disebut bahwa KPK tidak serius mengusut Senturi ini. Kemudian ada juga yang bilang makan bubur panas, kemudian kenapa orang yang sudah tidak berdaya dijadikan tersangka misalnya. Orang lupa bahwa peristiwa ini kan terjadi 3-4 tahun yang lalu. Tentu KPK melihatnya dari sisi peran masing-masing ketika peristiwa itu terjadi ya. Bahwa sekarang ada yang sakit kan kita tidak bisa prediksi. Orang mau sakit, orang mau stroke ya. Jadi pernyataan-pernyataan seperti ini kan menyesatkan saya kira pada publik ya. Ini perlu disampaikan juga. Yang kedua, KPK tidak mengusut Pak Budiono ya. KPK tidak mengusut Ibu Sri Mulyani. Yang diusut oleh KPK adalah apakah bailout Senturi itu terjadi tindak pidana korupsi atau tidak. Nah, siapa yang bertanggung jawab? Ini yang sekarang sedang dilakukan oleh KPK. Kemudian kemarin menyimpulkan bahwa ada 2 pihak yang bisa dimintai pertanggungjawaban dalam kaitan dengan kasus Senturi. KPK belum berhenti sampai di sini. Nah, jadi statement-statement, opini-opini, seolah-olah kan KPK ini tidak dibilang nggak berhasil mengusut Senturi karena si A tidak tersangka gitu. KPK dianggap bersandiwara karena si B tidak tersangka. Ini kan bahaya. Yang kedua, kesimpulan bahwa KPK selesai mengusut kasus Senturi ini harus didiskusikan lebih lanjut. Apakah kalau KPK menjadikan Pak Budiono tersangka itu artinya KPK sudah selesai menyelesaikan Senturi? Nah ini saya kira sangat berbahaya. Penegakan hukum seperti ini sangat berbahaya. Jadi kacamata yang dipakai oleh KPK adalah kacamata hukum. Apakah ada bukti-bukti, fakta-fakta secara legal formal yang kemudian disimpulkan bahwa si A atau si B menjadi bersalah. KPK tidak mengusut Pak Budiono, KPK tidak mengusut Bu Sri Mulyani, bahwa proses politik itu di DPR itu silakan saja. Kita tidak terpengaruh oleh itu. Mau ada tim was atau tidak, Pak Fuad, KPK tetap menjalankan fungsinya selaku penegak hukum. Dan tadi saya sampaikan bahwa yang pertama kali melihat ada indikasi tindak pidana di Senturi adalah KPK. KPK yang pertama kali mesti KPK melakukan penyelidikan jauh sebelum hiruk pikuk yang terjadi saat ini. Baik, saya juga mengutip Pak Kwik, saya kira menarik. Mari kita ntar malam juga berpikir, berdoa, Mas. Kita bawa ke hati nurani kita, apakah kita ini memang sengaja untuk menyelesaikan Senturi ini dengan tujuan yang memang tadi disampaikan itu, demi rakyat dan lain sebagainya, ataukah ada hal-hal yang terkait dengan kepentingan-kepentingan tertentu. Baik, mari kita berdoa. Mari kita. Sedikit saja. Hubungannya apa? Enggak, yang ini saya tanggapi nih soal KPK ini. Jadi yang pertama ke Mas Yopi, tentu saja saya menganggap bahwa Mas Yopi itu muncul sebagai pembela Satria Bergitar yang terlambat menyanyikan lagunya. Sudah selesai semuanya. Soal merger misalnya, memang benar bukan Pak Budiono di situ. Karena ini terjadi sejak tahun 2001. Makanya kemudian kita juga tersangkakan, ikut bertanggung jawab bernama Pak Anwar Nasution. Jadi Mas Yopi, yakinlah Anda keliru dalam hal ini. Nah sekarang menyangkut KPK. Kami sudah menyerahkan kepada KPK loh Bang. Jadi Mas Johan, kami mempercayakan kepada KPK. Cuma jangan sampai juga Anda menganggap, KPK menganggap bahwa dia tidak tersentuh dalam berbagai pengawasan. Ya memang tugas kita pengawasan. Nah,
banyak pertanyaan kita yang tidak bisa Anda jawab. Misalnya, apa yang menyangkut dua orang ini yang saya katakan sejak awal tadi itu. Yang kedua soal berapa lama lagi yang Anda butuhkan. Karena kami juga mendapat informasi di dalam bahwa hanya Abraham Samad yang demikian keras mendorong kasus ini segera selesai. Kita dengar itu. Kita dengar bahwa ada komisioner yang di luar seakan-akan sangat ingin menyelesaikan kasus ini, tetapi di dalam itu sebenarnya berbanding terbalik. Belum lagi soal penyelidik. Penyelidik yang sebenarnya tidak menginginkan kasus ini selesai. Saya dengar ini, saya nggak tahu ya apa benar atau tidak, tetapi kami mendapatkan informasinya. Kalau KPK punya informan, kita juga punya informan gitu ya. Yang mengatakan ada orang dari penyelidik berasal dari BPKP yang juga pernah di BI yang sama sekali menghambat kasus ini. Inilah yang perlu dijelaskan oleh KPK. Setahu kami hanya Abraham yang komit kok menyelesaikan kasus ini. Tetapi kan dia tidak bisa sendiri. Dan kalau saya mengkritik KPK, bukan karena saya mengkritik Abraham. Dia adalah pimpinan KPK. Mau tidak mau yang namanya pertanggungjawaban. Dan Abraham bertanggung jawab dengan itu. Baik, Kira-kira. saya kira nasabah perlu saya dengar. Apa tanggapannya sekarang? Masih Pak Karni. Wah, di mana-mana yang namanya rakyat ini pelengkap penderita. Ngomong juga terakhir setelah kedinginan, Bang Karni. Saya ini umur 80, Bang Karni. Jadi lain kali kalau Bang Karni panggil saya rakyat korban, tolong diberi kesempatan yang pertama. Baik Bang Karni, akan saya sampaikan ya. Saya ingin mengajak kita semua bicara pakai hati nurani, Bang Karni. Ya, terutama mengenai masalah korban Bank Senturi. Bahwa semua kita ketahui, di masa Pak Budiono, maaf, ini tidak ada kaitannya dengan Pak Budiono, beliau tetangga saya di Jogja. Ya. Tetapi ingin saya sampaikan bahwa di masa Pak Budiono itulah terjadi yang namanya kejahatan korporasi yang dilakukan oleh Bank Senturi. Yaitu menjual secara ilegal reksadana ilegal. Di kantor-kantor Bank Senturi yang sekarang namanya Bank Mutiara, setiap jam kerja di hari kerja dilakukan oleh pegawai Bank Senturi, ya, diperingati oleh Bank Indonesia berkali-kali, tetap saja 2005 April diperingati, tetap jual. Juni 2005 diperingati, tetap menjual. Sampai dengan 2008 Ibu Sitri Fajriyah pada Februari 2009 dalam RDP dengan Komisi 11 mengakui kelalaian Bank Indonesia. Maka dari itu Bang Karni, mari mbok kita tuh secara hati nurani. Sekarang Pak Budiono sebagai Gubernur Bank Indonesia telah membail out 67 triliun. Mbok ya sebagian itu untuk mengembalikan uang nasabah. Karena apa Bang Karni? Dalam hal ini itu tidak ada urusan antaboga dan sebagainya. Ini urusannya adalah kejahatan korporasi yang dilakukan oleh PT Bank Senturi Tbk yang kemudian diambil alih oleh LPS. Jadi segala sesuatu perlakuan dari bank tersebut, kewajiban hak otomatis juga menjadi kewajibannya LPS. Jangan mencari-cari alasan seolah-olah yang dikatakan bapak-bapak tadi, rakyat ini goblok. 80 tahun saya Pak melihat, baru kali ini negara kok ngurusi begini aja nggak bisa. Mau masuk hukum kita jalani. Walau dalam keadaan hukum kita itu hukum yang nggak normal, Bang Karni. Orang seumur hidup bisa jadi 15 tahun, 12 tahun, 15 tahun. Jangan terlalu menyimpang. Maka dari itu Bang Karni, untuk tidak menyimpang, mohon dengan hati nurani sajalah. Uang rakyat ini dikembalikan. Jangan bilang kerugian untuk negara. Tidak ada kerugian negara Bang Karni. Ini murni kejahatan korporasi. Pak SBY kemarin ketemu dengan saya mengatakan kepada saya, supremasi hukum. Saya bilang kepada beliau, Mas, jangan supremasi hukum. Supremasi hati nurani saja. Supremasi hukum itu nanti kebak. MA juga susah, semua susah. Jadi Bang Karni setuju enggak? Setuju. Kalau dikembalikan. Setuju ya? Makasih Bang Karni. Terima kasih Pak Karni. Siti Fajriyah, Heru Kristiantono, Budi Mulya itu adalah bawahannya Pak Budiono. Oleh sebab itu semua kebijakan pasti atas perintah dan persetujuan Gubernur BI. Saat itu adalah Budiono sebagai fakta hukum adanya tindak pidana korupsi.
adanya uang yang diterima oleh Budi Mulya 1 miliar untuk menggolkan bahwa Bank Senturi adalah bank yang sistemik dan menyetujui dana talangan 6,7 triliun. Oleh sebab itulah maka Budiono juga harus tersangka. Satu hal penting bahwa semua orang sama di muka hukum. Oleh sebab itu Budiono juga harus disidik oleh KPK sebagai tersangka. Sedangkan untuk dana masyarakat nasabah Senturi yang ada di Bank Senturi yang telah diterima dana talangan harus segera dikembalikan kepada nasabah yang berhak. Jangan ada lagi permainan penggelapan dana milik nasabah dengan dalih yang macam-macam. Dana nasabah 1,4 triliun itu sudah ada di BI sejak dulu. Saya menduga dana tersebut dibuat bacaan oleh LPS, Mariono, BI, Erwin, dan sebagainya. Cukup Pak Karni. Pak Mahendra Data mau jawab sebagai Bang Mutiara. Ya, terima kasih karena saya berada di meja yang mengedepankan masalah hukum dan mengutamakan supremasi hukum. Saya akan bicara dari segi hukumnya saja. Kalau hal-hal yang lain mengenai hati nurani mungkin semua sudah pada tahu masalah hati nurani dengan peran saya. Jadi saya tidak akan masuk ke dalam hal. Ya udah mulai aja. Oke, jadi yang pertama saya harus jelaskan bahwa seluruh nasabah Bank Senturi itu sudah diselesaikan. Tidak ada yang nasabah, kewajiban terhadap nasabah Bank Senturi yang tidak diselesaikan. Itu titik ya. Karena sesuai dengan undang-undang perbankan, produk perbankan itu 3. Ini undang-undang yang bicara. Tabungan, giro, deposito. Yang lain-lain, ya, yang lain-lain itu bukan produk perbankan. Jadi tidak masuk dalam Bank Senturi. Dimasuk-masukkan silahkan. Akhirnya kita bawa ke ranah hukum. Ada kaidah hukum yang baru saja dikeluarkan oleh Mahkamah Agung tentang permasalahan antaboga. Ya, kaidahnya demikian. Bahwa meskipun demikian, perkara Akuo BPSK, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, tidak berwenang melakukan pemeriksaan atas gugatan penggugat salah satu nasabah atau investor antaboga. Karena pokok sengketa perkara Akuo adalah mengenai ingkar janji atau wan prestasi, perjanjian investasi atau contractual case, sehingga bukan sengketa konsumen. Kemudian setelah kami teliti lebih lanjut tentang antaboga, ini bukan Senturi. Antaboga itu tidak ada di dalam Senturi. Datanya ada di PT Antaboga. PT Antaboga itu tidak bangkrut, masih hidup. Ada di mana terserah. Tapi tanya ke Menteri Hukum dan HAM, masih ada PT itu. Jadi kenapa dilupakan? Kecuali kalau memang PT-nya sudah diledakkan. Kemudian dari sisa-sisa, sekali lagi, sisa-sisa jejak yang kami temukan dalam persoalan Antaboga, ternyata hampir semua investor itu mempunyai kontrak yang ditandatangani oleh mereka sendiri, berisi tentang KPD, kontrak pengelolaan dana, ya, kontrak pengelolaan dana, dan kemudian rata-rata yang saya mengagetkan adalah ini perpanjangan kontrak, bukan kontrak baru. Artinya mereka sempat berbulan madu dengan pihak Antaboga. Sayangnya ini seperti orang melahirkan. Kalau begitu melahirkan dia teriak-teriak kesakitan. Pada saat dia berbulan madu, ya ada yang undang-undang atau diam-diam. Aduh, ada pertanyaan saya. Produk Antaboga ini yang jual siapa dan produk Antaboga itu sudah dilarang untuk dijual oleh Bank Senturi. Namun kami temukan di beberapa cabang, tidak seluruh cabang. Sekali lagi, ada oknum-oknum Bank Senturi pada saat itu menjual. Bukan karena perintah, karena komisi, Pak. Mereka itu terima komisi. Apakah di bank itu juga dijual produk Antaboga? Mereka menjual, antara lain ya, yang fakta yang saya temukan juga, kalau mendatangi CS, customer service, kemudian dioper ke bagian oknumnya tadi. Oknumnya itu kemudian mengadakan lobby di luar. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua, katanya uangnya masuk di dalam rekening Bank Senturi. Uangnya tidak masuk ke rekening Bank Senturi, rekening Antaboga. Kalau itu saya terima, tapi biasanya bank-bank itu
termasuk salesnya itu membujuk nasabah untuk membeli produk-produk reksadana dan macam-macam. Mengenai masalah nasabah Bank Senturi. Ini sabar, buktinya. sabar. Saya Bank Senturi. Iya pasti. Dan ada ini juga masalah. buktinya dia kontrak Kang Karni. perpanjangan dengan Antaboga, tidak dengan Senturi. Ini tidak dengan Senturi, ini Antaboga, tulisannya jelas Antaboga nih. Kang Karni. Kang Karni. Ini Antaboga nih. Itu yang dipindahkan. Nggak ada ini Antaboga nih. Bukan, nggak ada Senturi. Kita lihat saja. Mohon saya menanggapi sebentar. Kita bukan orang buta huruf.